Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudara semua masih dalam kondisi sehat walafiat? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walaupun ini masa pandemi COVID, tetapi kami berharap bahwa Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Gitu. Walaupun ini masih kondisi pandemi, kami berharap Anda tetap belajar dengan beberapa sumber yang ada. Jadi saya kira Anda bisa mencari sumber-sumber informasi untuk belajar di masa pandemi ini. Untuk semester ini kami mendapat tugas dari program studi untuk menyampaikan mata kuliah analisis real 1, real analysis 1, dan ini Anda bisa menempuh mata kuliah ini di semester 5. Jadi nanti bagi Anda yang mengambil mata kuliah ini, Anda harus pastikan bahwa Anda sudah mengambil mata kuliah ini dan sudah tercantum di Siakat. Untuk mata kuliah analisis real 1 ini, coba Anda cek untuk kode mata kuliahnya, itu KB 1612519, SKS-nya adalah 3 SKS, dan ini memang bisa ditempuh untuk mahasiswa semester 5. Bagi mahasiswa yang mungkin baru semester 3, kalau prasyaratnya sudah dipenuhi bisa mengambil mata kuliah ini. Gitu. Untuk sebagai prasyarat mata kuliah ini diharapkan Anda memang sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1 dan mata kuliah matematika dasar atau fundamental mathematics gitu. Jadi yang penting Anda sudah mengambil mata kuliah ini. Masalah nanti belum lulus atau tidak lulus, saya kira tidak ada masalah. Yang penting Anda sudah punya basic untuk materi-materi kalkulus 1 maupun fundamental mathematics. Untuk mengambil mata kuliah analisis real 1 ini, Anda nanti bisa mencari referensi-referensi yang ada. Jadi ada banyak sekali buku-buku analisis real yang bisa dipakai untuk pedoman atau pegangan kuliah analisis real 1 ini. Jadi misalkan buku yang pertama, bukunya Bartel, itu ada 2. Yang pertama The Elementary of Real Analysis, dan yang kedua adalah Introduction to Real Analysis. Saya kira 2 buku ini nanti yang kita akan pakai lebih banyak, khususnya mungkin kita lebih dominan pada penggunaan buku Introduction to Real Analysis. Terus sebagai referensi yang lain, yaitu bukunya Goldberg, itu Method of Real Analysis, dan bukunya Panczynski itu buku Introduction to Mathematical Analysis. 2 buku ini sangat bagus untuk nanti membicarakan limit fungsi dan kekontinuan. Di samping itu Anda bisa juga untuk menggunakan buku matematika analisis dari Apostol, khususnya itu yang untuk applied matematik. Gitu. Jadi 5 buku itu bisa Anda gunakan untuk pegangan kuliah analisis real 1. Di samping nanti banyak buku yang lain yang bisa Anda rujuk untuk sebagai referensi lain gitu. Karena kalau di buku ini kemungkinan itu muncul soal, tapi nanti buku lain mungkin contoh sehingga Anda bisa memperoleh model-model penyelesaian dari beberapa permasalahan yang ada. Terus untuk analisis real 1 itu nanti ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah the real numbers atau bilangan real, sistem bilangan real. Terus yang kedua adalah sequence atau barisan. Gitu. Terus yang ketiga adalah bab 3 adalah limit of function, limit fungsi. Terus yang keempat adalah continuous function. Jadi ada 4 bab yang kita bicara. Walaupun nanti Anda sebetulnya untuk belajar sistem bilangan real, Anda harus benar-benar memahami itu teori himpunan dan teori fungsi dan mungkin metode-metode pembuktian. Dan materi itu kalau di bukunya Introduction to Real Analysis itu di bab 1. Tetapi karena tadi saya sudah mensyaratkan bahwa Anda harus sudah mengambil matematika dasar, kita asumsikan bahwa Anda sudah paham itu. Jadi bab 1 dari Introduction to Real Analysis
tidak akan kita sampaikan di mata kuliah ini dengan asumsi bahwa Anda sudah memperolehnya di matematika dasar. Sehingga nanti kita akan langsung masuk di bab 2 yaitu the real number. Terus nanti dilanjutkan dengan sequence. Karena ini adalah analisis real sehingga semesta pembicaraan kita adalah sistem bilangan real. Jadi barisannya juga nanti barisan bilangan real. Limit fungsinya adalah fungsi bernilai real. Continuous function, fungsi continue itu juga fungsi-fungsi yang bernilai real gitu. Tetapi kalau nanti di analisis kompleks untuk mungkin Anda nanti di semester 7 itu memang semesta pembicaraannya adalah sistem bilangan kompleks, jadi berbeda gitu. Jadi kalau pada mata kuliah ini karena sistem pembicaraannya adalah sistem bilangan real, sehingga fungsi-fungsi yang kita bicarakan adalah fungsi-fungsi yang bernilai real gitu. Jadi untuk bab 1 sebagai gambaran nanti Anda mengambil bab 1 ini nanti ada 4 subbab juga, 4 subbab, sehingga harapannya nanti ini 3 atau 4 kali pertemuan kita akan membicarakan the real numbers ini. Jadi kita mulai dari sifat-sifat aljabar dari sistem bilangan real, kedua adalah sifat-sifat urutan bilangan real, terus yang ketiga adalah sifat-sifat kelengkapan, the completeness properties, juga nanti yang terakhir adalah supremum dan infimum properties atau sifat-sifat supremum dan infimum. Jadi ada 4 subbab yang akan kita bicarakan pada bab ini. Jadi kalau Anda di SD, SMP, SMA, ini pun Anda juga sudah mengenal bilangan-bilangan real, dimulai dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, baru bilangan real. Dan itu yang kita bicarakan sampai SMA itu adalah sifat-sifat aljabar dan sifat-sifat urutan. Tetapi kalau di kuliah analisis real ini nanti lebih dominan pada sifat kelengkapan. Jadi completeness properties dan supremum infimum properties. Jadi sifat aljabar dan sifat urutan nanti akan kita sampaikan secara cepat sehingga kita nanti akan fokus pada sifat-sifat kelengkapan dan supremum infimum gitu. Terus untuk yang bab 2 itu kita akan bicara sequence atau barisan. Walaupun Anda di SMA sudah bicara barisan, tetapi kalau di SMA kita lebih dominan pada pembicaraan barisan bilangan real juga, tetapi kita membicarakan bagaimana suku ke N dari suatu barisan, atau bagaimana jumlah N suku pertama dari suatu barisan, gitu. Tetapi untuk materi di analisis real 1 ini, kita akan banyak bicara apakah barisan itu mempunyai limit atau tidak, gitu. Kita lebih dominan pada itu. Terus bagaimana sifat-sifat dari limit dari barisan. Jadi kalau kita punya barisan gitu, itu barisan bilangan real itu menuju ke bilangan tertentu atau tidak, gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai contoh punya barisan misalkan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya gitu. Jadi kita tahu nanti barisan ini akan menuju ke bilangan 0 gitu. Sehingga kita nanti katakan bahwa limit dari barisan itu adalah 0 gitu. Itu adalah contoh ini limit barisan. Nanti untuk mengecek apakah barisan itu menuju ke bilangan tertentu atau tidak gitu, nanti akan kita bicarakan banyak teori-teori limit fungsi gitu. Nanti juga kita kaitkan dengan barisan monoton dan nanti barisan Cauchy. Karena nanti untuk barisan monoton dan barisan Cauchy kita akan punya sifat-sifat khusus pada limit dari barisan tersebut. Sehingga nanti kita ada, kalau barisannya monoton, maka nanti lebih mudah kita akan mengecek apakah itu barisan itu punya limit atau tidak. Demikian juga untuk barisan Cauchy. Sehingga 4 subbab ini yang akan kita bahas di dalam barisan. Jadi nanti dua bab ini jadi
sistem bilangan real dan barisan bilangan real itu nanti akan kita sampaikan sebelum kita sampai pada ujian setengah semester. Nah, ini adalah Agustin Louis Cauchy, itu saya kira ini matematikawan yang sangat produktif. Saya kira banyak sekali karya-karya beliau untuk sumbangan di dunia pendidikan, khususnya di matematika, gitu. Saya kira Anda nanti banyak sekali menjumpai sifat-sifat Cauchy. Jadi ada barisan Cauchy, terus nanti ketaksamaan Cauchy, gitu. Jadi fungsi-fungsi yang memenuhi sifat-sifat yang terkait dengan Cauchy. Saya kira nanti ini adalah salah satu matematikawan yang sangat produktif di matematika. Terus nanti setelah ujian tengah semester kita akan masuk pada limit of function. Kalau tadi adalah limit barisan, untuk pada bab ini kita nanti akan membicarakan limit dari fungsi. Jadi walaupun di kalkulus Anda di SMA mungkin itu sudah membicarakan limit fungsi. Jadi sejak SMA Anda sudah belajar limit fungsi, di kalkulus 1 juga bicara limit fungsi, tetapi pada kalkulus kita lebih dominan bagaimana kita menghitung limit fungsi. Tetapi kalau bab ini nanti kita akan lebih mendalam mempelajari bagaimana sifat-sifat limit fungsi itu benar, gitu, atau bahwa ini dijamin bahwa teorema-teorema sifat-sifat dari limit fungsi itu benar secara penalaran, gitu. Jadi kita membuktikan dengan sifat itu bahwa sifat itu memang sudah benar. Jadi definisi limit fungsi, teorema-teorema limit fungsi, dan beberapa perluasan dari konsep limit itu akan kita bicarakan pada nanti setelah UTS. Terus untuk continuous function, jadi nanti bab terakhir dari mata kuliah analisis real 1 itu kita akan bicara continuous function. Jadi definisi fungsi kontinu, kombinasi dari fungsi-fungsi kontinu, terus continuous function pada interval, dan continuous ragam atau uniform kontinu. Itu yang 4 subbab ini yang akan kita bicarakan pada continuous function. Jadi nanti ini untuk bicara continuous function tentunya Anda harus benar-benar menguasai ini sifat-sifat barisan bilangan real dan sifat-sifat limit fungsi. Karena nanti pada pembicaraan continuous function kita akan banyak bicara nanti menggunakan sifat-sifat dari limit barisan dan limit fungsi, gitu. Karena Anda sepertinya mestinya ingat pelajaran di SMA maupun di kalkulus bahwa fungsi dikatakan kontinu di satu titik itu jika limitnya ada, yang pertama. Yang kedua, nilai fungsi di titik itu ada. Terus yang ketiga itu limit fungsi dan nilai fungsinya sama. Nah, itu yang nanti yang akan dipelajari di sini, sehingga konsep limit harus benar-benar dipahami dulu sebelum kita masuk continuous function. Nah, nanti di sini akan kita bicarakan kontinu di satu titik bedanya dengan kontinu di suatu interval atau suatu himpunan, gitu. Jadi continuous function on interval itu nanti akan kita bicarakan sifat-sifat kontinu pada suatu interval atau pada suatu himpunan. Yang lebih khusus nanti memang continuous ragam. Jadi ada beberapa fungsi di titik itu nanti tidak continuous ragam. Jadi tapi kalau continuous ragam pasti kontinu di titik. Jadi nanti kita akan lebih khusus mempelajari, oh ini adalah fungsi ini fungsi continuous ragam, oh ini adalah fungsi kontinu di titik saja. Jadi di titik-titik tidak di continuous ragam. Itu. Jadi itu yang 4 bab yang akan kita bicarakan. Terus untuk kuliah analisis real itu nanti kita akan menggunakan ini, karena ini pertemuan pertama
kita perlu sepakati dulu kontrak untuk mata kuliah ini, khususnya untuk sistem penilaiannya juga. Jadi nanti Anda juga supaya bisa mempersiapkan bahwa untuk kuliah analisis real itu, analisis real 1, kita nanti ada nilai pertama. Jadi nilai pertama N1 itu terdiri dari T1 itu tugas pertama, dan nanti ada U1 itu adalah UTS. Jadi untuk N1 nanti saya akan mengambil dari tugas 1 ditambah 2 kali UTS dibagi 3. Itu sebagai nilai pertama. Dan itu nanti T1 itu mungkin kita ambilkan dari beberapa tugas, itu saya jadikan satu nilai atau kuis itu menjadi satu, yaitu T1. Terus nanti untuk UTS-nya itu dengan bobot 2. Demikian juga nanti setelah UTS kita ada punya N2, itu berarti ada T2 dan nilai UAS. Gitu. Jadi bobotnya sama, jadi tugas itu bobotnya 1, untuk UAS bobotnya 2. Sehingga kita menggunakan aturan seperti itu. Sehingga nanti nilai akhir itu adalah N1 ditambah N2 dibagi 2. Bagi mahasiswa nanti yang mungkin belum mencapai standar minimal untuk N1, N2, nanti kita beri kesempatan untuk mengambil remedi gitu. Sehingga nanti nilai akhir itu sudah mencakup dari nilai remedinya juga. Oke, saya kira itu untuk pertemuan pertama ini. Nanti silahkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bisa lewat menggunakan aplikasi platform Zoom, atau nanti dokumen-dokumen yang ada akan kita sampaikan pada Sepada. Jadi nanti Anda juga perlu mendaftar di Sepada, nanti kita sampaikan informasinya lewat WhatsApp group di kelompok mata kuliah analisis real itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.